Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Reisha Anandaswada, mahasiswi EKIP dengan dosen bimbingan Pak Ulay mengerjakan UAS wawancara pemuka masyarakat Opa Profesor Dr. Syarif Ibrahim Al-Qadri. Ini Al-Qadri ini. Oh iya Opa. Baiklah Opa. Pada pertanyaan pertama Opa, saya ingin menanyakan tentang pandangan Opa terhadap sejarah awal dari konflik Palestina dan Israel. Terus apa saja faktor-faktor yang menurut Opa memicu adanya konflik-konflik tersebut? Iya. Jadi kalau Opa ngomong nggak cukup, mungkin 3 hari bisa terjawab. Iya. Oleh karena itu ikra, cari bahan untuk dibaca. Paham nggak? Iya. Baru kuat dia. Tapi Opa bisa jawabnya. Tapi kan itu sedikit. Nah, ini banyak tuh kan. Jadi begitu caranya. Untuk lebih hebat, ikra ya Muhammad. Al-Quran juga bilang. Jadi kalau kita kurang baca, nggak baca, itu belum Islam. Itu kata si yang di orang Melayu yang datang ke sini itu apa tuh? Siapa tuh yang dokter, profesor? Yang pernah nginep di sini ya Pak? Pernah datang ke sini. UAS. Itu Abdul Somad. Itu kata Abdul Somad. Bukan kata Opa. Kata Abdul Somad buka keluar. Yang tidak ikra belum Islam. Tidak membaca betul. Orang bisa keluar negeri. Itu baca. Ya, oke. Jadi pertama itu terjadi 1940-an. 48. Iya, 40-an tuh masuk. Sebelumnya 8, setelahnya 49, itu 1940-an. Jadi cukup satu aja, orang nggak tahu. Ya, 1914. Masuk dari 40 sampai 49. Nanti kalau 50, 15s. Ya 50 itu 40s. Ya. Oke. Jadi tahun 40 itu korban pembantaian Jerman. Nah, baca sejarah. Ya. Korban pembantaian Jerman Perang Dunia Kedua karena Jerman perang sama Barat. Walaupun dia di Barat, tapi tetap perang sama Barat, sama Inggris, sama Amerika, sama Prancis, ya sekutu tuh. Ya, kita masih dijajah. Ya. Jadi waktu itu tahun 40-an itu pengungsi Yahudi dari Jerman. Yahudi itu kan tadinya ada di Asia. Di Asia tadi, dekat Afrika. Lari ke Jerman, pengungsi ke Jerman. Jerman dia berpihak pada sekutu melawan Jerman. Oleh ditangkaplah orang Yahudi memang pintar. Yang bisa mengalahkan Yahudi itu hanya Islam. Karena agama itu satu, Islam. Cuma karena dibelokkan, timbullah Yahudi, agama Yahudi. Dibelokkan lagi, katanya Tuhan punya anak Isa, ya Yesus, dibelokkan lagi jadilah Katolik, Kristen, dibelokkan lagi jadi Protestan. Punya agama itu satu, Islam. Nabi kita Nabi Adam. Ya, dengan istrinya Hawa. Nah, larilah, mengungsilah orang-orang Yahudi ini ke Jerman. Karena dia diusir juga di Arab. Usir itunya. Sampai sana dia membantu Amerika, Inggris. Ditangkap, dibantai oleh pembunuhan Holocaust namanya. Holocaust.
Kalau membaca lebih nanti. Akhirnya katanya sekitar 3-4 juta. Akhirnya enggak. Itu tipu dia aja. Hoax. Oke. Enggak sampai. Cuma mendekati 1 juta yang dibantai Jerman. Bukan Jerman sekarang, Jerman Nazi. Nah, harus baca lagi. Nah, gitu paham. Nah, dikejar tuh. Ya. Nah, jadi dia enggak punya tanah. Karena terusir. Iya. Nah, akhirnya tahun 40-an tadi, 48 itu, ya tepatnya, dia datang ke Palestina. Ya. Diterima dengan baik oleh Palestina. Iya. Terima dengan baik, dikasih makan, dikasih apa, dikasih tempat tinggal, dikasih tanah, ya. Iya, Pak. Dengan harapan dia nanti menjadi warga Palestina lah. Lupa diam-diam berkhianat. Dia mengumpulkan orang-orang dia, dilatihnya tentara, pergi ke Amerika, minta senjata, akhirnya dijajahnya lah Palestina itu. Itu Ya? Pak, Zionis itu loh. Ya. Ada apa tuh? Namanya itu Yahudi itu Zionis. 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 Ada Ya. program. Nah, apa itu Zionis? Tidak sempat apa ceritakan. Baca cari. Zionis itu apa? Aliran dalam Yahudi yang ingin membangun dirinya sendiri. Ya. Dan memang orang pintar. Itu Yahudi itu sama dengan Arab yang bisa mengalahkannya Arab. Karena apa? Ya, karena sekolah, gitu ya, rajin sekolah. Nah kita kok nggak sekolah nggak bisa, ya gitu ya. Dia mengumpulkan harta, mengumpulkan senjata, bersama dengan Amerika, menguasai Amerika, Zionis itu, ya. sehingga Amerika tergantung pada dia. Karena yang menguasai Amerika itu adalah Zionis, orang Yahudi. Itu kalau tidak dekat dia, Amerika hancur. Jadi Amerika yang bergantung. Iya, sebab Amerika yang bergantung sama orang Yahudi. Nah, orang Amerika tidak pintar. Saya udah ke sana. Udah sana, ya. 8 tahun. Sudah tahu saya. Ya. Walaupun saya testing tadi 3 orang itu jadi asisten untuk S3. Iya. Supaya tidak balik ke sekolah. Yang lain Yahudi pun tidak lulus, Amerika tidak lulus. Itu karena Universitas Opa, Kentucky, itu ingin kami ini dikaderkan. Tahu kader kan? Iya. Diangkat supaya jadi orang pintar. Nah itu ya. Jadi sengaja ada main juga. Tapi bukan duit. Bukan duit. Ini otak. Otak. Iya. Ya. Diajarnya kami benar-benar kau lawan 9 orang itu. Orang Amerika, orang Kanada, orang Yahudi, orang Inggris. Kalah dia. Testing. Nah itu. Yang kalah, yang menang itu Indonesia, Korea Selatan, sama Jepang. Iya. Nah itu dah. Oke. Anunya tadi mengapa? Faktor apa yang menjadikan konflik Palestina? Ya, pertama perebutan tempat. Iya, perebutan tanah. Sebenarnya bukan lagi tempat dia. Iya. Dia sudah lari. Iya. Dia sudah dikalahkan oleh Islam. Baca lagi bukunya tentang Palestina. Ada namanya pahlawan Palestina mengalahkan orang Yahudi. Tidak dibunuh. Udah kalah. Benteng yang direbut, tidak dibunuh. Suruh keluar. Kemana kau pergi tidak dibunuh. Lupa namanya apa. Itu orang Islam. Nah, yang hanya bisa mengalahkan Islam. Maka orang Amerika takut. Sekarang yang menjadi wali kota, yang jadi wakil gubernur, orang Islam. Wali kota Dia takut difitnahnya oleh si Donald
Donald Trump. Iya. Ya, dibilangnya komunis lah, apalah, apa Iya. segala macam. Ya, komunis. Nah, kalau komunis ada menjajah enggak? Rusia ada menjajah enggak? Nggak ada. Nah, ada menjajah enggak ada. Yang menjajah kan dia. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi kita jangan terpesona. Memang komunis Indonesia jelek. Tapi komunis itu sendiri, Cina, komunis. Menguasai dunia. Rusia menguasai dunia. Jadi kita jujur, kita punya Islamis. Kita ya itu. Jadi perebutan tempat. Mula-mula dikasih tempat, dikasih tanah. Macam orang Jawa, orang Sunda, orang Iya. Bugis pergi ke Kesultanan Pontianak. Datang ke sini dikasih semua. Ada kampung Jawa, ada kampung Bugis, ada kapal kakap, itu semua orang. Nah, di sini ada kampung Banjar, Iya. dikasih sama dengan Islam Palestina, kasih, tapi diam-diam menjajah. Jadi faktornya adalah faktor penjajahan, faktor perebutan tempat, yang bukan tempat dia lagi, dia sudah lari. Adakah faktor ini sebenarnya dari agama, Pak? Kalau dibilang agama, ada mengatakan tidak. Oh, Bolehlah kita bilang, bolehlah kita jangan beda pendapat lalu kita marah, tak boleh. Jadi Opa tidak pernah marah. Ada yang mengatakan, oh bukan beda agama, ada yang lain agama atau agama. Bagaimana jelaskannya? Nah, sekarang di Amerika membenci orang Islam yang jadi senat, DPR, iya. MPR, ya. Orang-orang Amerika, Eropa dulunya membenci perang salib. Orang Islam datang ke Spanyol, Portugis membangun universitas, silakan datang ke sana. Opa terkejut. Kita bukan jajah, kita bangun. Sekarang masih ada. Makanya sekarang mereka malu mendukung Palestina. Spanyol itu terang-terangan akan menangkap Perdana Menteri Israel, Netanyahu, kalau datang ke sana. Sudah anti. Nah, itu sebenarnya bagaimana menjelaskannya? Mengapa mereka mau menjajah? Kan dia menggunakan kekuatan untuk rakyat yang tak berpendidikan itu kau hidupkan agama Yahudi itu, dia bilang, kau hidupkan agama Yahudi, maka agama Yahudi itu agama Kristen bersatu membenci Islam. Ada faktor agama, karena yang berjuang di Palestina itu bukan sama sekali bukan orang Katolik Kristen, orang Islam. Memang orang Yahudi, orang Palestina campur agamanya. Tapi yang menjadi sukarelawan, menjadi pejuang itu 100% Islam. Ya, ada faktor agama. Dia sendiri di samping yang nembak itu serdadu Zionis, tapi rakyat yang tak sekolah, yang rendah pendidikan pun membantai kita, membantai orang-orang Palestina. Jadi ada faktor agama. Tapi menjelaskannya tidak boleh kita fanatik. Oh, tidak ada faktor agama. Ada faktor agama. Kita kombinasikan. Jadi antara faktor kemanusiaan dan faktor Iya. keagamaan harus disampaikan dalam Iya. satu opini. Ya, jadi faktor kemanusiaan, faktor keadilan itu dilanggar oleh Israel. Zionis Israel. Zionis. Oke. Ya, dilanggar. Menyusul baru rakyat yang tidak ngerti menembaki, membakar Islam, membakar masjid, orang-orang rakyat Palestina dibunuh. Ya, Lihat warta berita. Nah, itu ada. Jadi antara dua itu ada yang bukan faktor agama,
tapi faktor kepentingan ekonomi, kepentingan kekuasaan. Karena demi ekonomi Amerika mendukung Palestina, mendukung Yahudi, karena Amerika dikuasai 90% oleh orang Yahudi. Orang Yahudi pintar, luar biasa pintarnya. Yang bisa menyainginya hanya Islam. Maka Islam dibenci. Jadi kalau ada fitnah Islam di Indonesia, itu agen Yahudi sama Amerika. Agen Yahudi. Agen Yahudi udah masuk ke otak kita. Udah masuk. Ya. Termasuklah Kristen itu. Ya. Dia tidak berpihak pada kita. Apalagi rakyat biasanya. Nah itu ya. Jadi memang faktor itu ada. Dua-duanya itu ada. Ya, faktor kekuasaan, faktor tidak manusiawi, ketidakadilan, lalu diperkuat oleh faktor agama. Tiap hari mereka kan bebas masuk ke kawasan Palestina, menembaki, membakar masjid. Itu orang rakyat Yahudi itu. Yang beritakan bukan kita, yang beritakannya wartawan Eropa, wartawan Amerika. Opa sudah ke sana. Jadi kita tidak menyalahkan 100% Amerika, tapi pemerintahnya. Mahasiswa, intelektual, akademisi, dosen demo hampir setiap hari. Masih Oba di sana pun 1984 sampai 90-an demo hampir setiap hari menentang Yahudi. Itu orang Amerika. Tapi yang dikendalikan oleh Yahudi pemerintahnya. Oh iya Pak. Siapapun pemerintah presidennya tetap mendukung Orang Yahudi. Yahudi. Nah, kan heran. 244 negara dunia mendukung Palestina. Hanya 10 Yang mendukung Israel. termasuk malu mereka. Amerika sama Yahudi sama Israel sama negara kecil hanya 10 kan lucu. Ya. Jadi tidak demokratis dia karena cuma 10 dukung dia, yang 200 lebih dukung Palestina. Nah itu ya udah terjawab. Udah Pak, Oke. faktor-faktornya sudah terjawab. Tapi kami ingin tahu lebih lanjut, menurut Opa, dari faktor-faktor tersebut, jadi mengapa begitu lamanya perang ini terjadi? Ada apa? Kenapa dari faktor-faktor tersebut? Apa dia? Dari faktor-faktor yang Opa sebutkan tadi, dari kemanusiaan, keadilan, diperkuat oleh agama, apakah yang menjadikan faktor-faktor ini memperkuat lamanya waktu perang di Palestina? Tentu itu lamanya. Kedua, memang dia tahu dia salah. Iya. Dia sudah terlanjur. Sekarang dia tidak peduli, dia bantai aja. Sekarang udah anak kuliah sini. Anak kuliah sini. anak kuliah. Ya. Nah, jadi Sorry. dia tahu dia salah. Itu apa Dia sudah wawancara terlanjur. tugas kuliah. Yang namanya Yahudi dalam Al-Quran disebutkan. Coba buat terjemahannya. Sudah disebutkan. Nah, nanti kalau Opa bilang dia tuh ada doktrin agama menyatakan bahwa Yahudi itu yang disebut Yahudi mengaku dirinya sebagai chosen people. You know, chosen. Ya. You know chosen people? Ayo, orang-orang terpilih. Orang-orang pilihan. Bayangkan itu doktrin. Itu penyimpangan. Makanya tadi agama Islam disimpangkan. Islam tidak boleh bilang begitu. Maka nama Yahudi dia bukan Islam lagi. Jadi Islam tidak boleh mengakui kalau Tidak mereka boleh adalah mengakui. chosen people. Tidak boleh. Oh, Kita sama. Apa kata Tuhan? Kau kuciptakan bergolong-golongan, bersuku-suku, ya. Tapi saling kenal mengenal, saling damai.
Udah, nggak mau dia. Chosen people, sombong. Dia memusuhi Tuhan. Nah itu dia. Udah, itu bukan Opa yang ngomong. Tapi kalau Opa kutipkan lagi banyak. Waktu habis. Oke. Paham nggak? Buka. Itu gitu. Opa tuh gitu. Kalau diomongkan dosa tak percaya, bukan anggap bohong. Tak percaya nih, mau mendukung dosa nih, buka buku tuh. Oh benar kau halaman sekian. Di mana kau dapat kata dosen? Diam-diam dia menaruh hati dengan Opa. Makanya begitu testing, jadi asisten, Opa tidak dibalikkan. Karena Opa begitu apa dia omongkan, bagaimana membenarkannya, bukan menolak, membenarkannya ini. Membuktikan bahwa ini tuh valid, konkret. Ya, Iya. maka dibilang Iqra ya Muhammad. Dasarnya Islam. Orang tidak baca belum Islam. Nah itu dia. Bukan kata Opa, kata Abdul Somad. Jadi apa? Konflik ini berlangsung begitu lama karena kesombongan orang Yahudi. Iya, kesombongan orang Yahudi dan dia tidak punya tempat lagi karena sudah lari, ya, karena memang tanahnya tanah Islam dulunya, Yahudi yang ngambil, dia ambil lagi oleh Islam, udah lari, dia bantai oleh Jerman, Nazi, tidak ada tempat. Mestinya dari kasih tempat udahlah, dia merampok lagi. Paham enggak? Jadi faktor kekuasaan, ya, faktor ketidakadilan, Kemanusiaan. keserakahan, gitu dia. Paham enggak? Paham. Nah, itu dia. Ya. Itu kata buku, bukan kata Opa. Paham. Ya. Paham. Oke. Baiklah. Udah terjawab belum? Udah. Oke. Selanjutnya kita akan ke Tapi di setel kan dianukan? Dia apa? dia. Iya. Oke. Opa, dari fakta-fakta tersebut, kira-kira ada tidak yang bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk akademisi terutama, untuk mendukung perdamaian Palestina? Nah, gini dia. Yang namanya Indonesia ini, Opa orang Indonesia, tidak mau balik. Opa tidak mau, Opa cinta pada Indonesia, pada Kalbar ini, ya. Karena yang membangun Pontianak ini moyang kami, bukan sombong ya, tidak boleh, bukan sombong. Sejarah mengatakan itu Abdul Somad, ya. Jadi apa ini? Dari yang Opa katakan, dari fakta-fakta tersebut, ada tidak yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama akademisi, untuk mendukung Palestina? Kita ini tidak ngomong, itu bukan semata-mata karena keadilan, karena kemanusiaan, tapi ada tidak keuntungan. Itu penyakit kita. Makanya kita pun diam, takut dengan atasan. Mana ada bersuara? Lihat Facebook, mana ada bersuara? Nggak ada bersuara. Jadi yang menunjukkan keadilan, kebenaran penjajahan terhadap Palestina itu, yang ngomong itu banyak tak berani. Jadi kejahatan berlangsung, pemalsuan berlangsung, penipuan berlangsung. Itu bukan banyaknya yang melakukannya, tapi banyaknya orang diam. Bungkam. Ya. Lihat, berapa orang yang diuntan yang ngomong. Buka Facebook aja. Buka WA aja. Ada WA kan? Ada. Buka. Facebook ada kan? Berteman. Ada berteman. Biar luas. Tapi mungkin karena wewenang dalam untannya tidak diperhaluskan seperti itu, Opa. Itu karena Opa tidak peduli itu. Kebenaran. Apa kata Al-Quran? Tidak. Kalau kau menghadapi kebatilan, kezaliman, hadapi dengan tangan, senjata, pukul, tendang, paham enggak? Kalau enggak mampu, hadapi dengan mulut, lisan, dengan tulisan dan mulut.
ngomonglah. Paham enggak? Enggak mampu. Doa. Paham enggak? Tapi itulah serendah-rendahnya iman. Al-Quran mengatakan, jadi kita banyak rendah iman. Enggak berani ngomong. Itu Al-Quran. Nah kalau kau mau mengaku Islam, percaya pada Allah, kenapa enggak kau lakukan itu? Ngomonglah. Enggak berani. Rendahnya iman. Itu jawabnya. Jadi, universitas kita itu corong, Dek. Corong. Kalau di Amerika kan ngomong, kami ini ngomong. Dengan dosa enggak takut. Ngeritik dia. Nulis. Opa nulis di Amerika. Ngeritik Amerika. Apa kata orang Amerika? Itu Pak Sarip itu ngeramput. Udah dikasih makan Amerika, berani ngeritik lagi. Nanti dibom oleh CIA. Oh, saya balik. Coba begitu orang kita. Mahasiswa begitu. Begitu Opa nulis, yang ngejar Opa siapa? Dosen. Melok menyalami. Mahasiswa Amerika Barat yang menyalami. Kami beruntung punya Sarip. Berani ngomong. Coba. Tapi kita, memang dari dulu kita nih. Padahal dalam agama kita mengatakan serendah-rendahnya imam kita ngomong. Iya, Pak. Apa enggak mau? Coba buka. Facebook tahu itu. Ada corong profesor. Apa ngomongnya? Tidak ada ngomong tentang Palestina. Tidak ada mendukung Palestina. Ya, tidak ada mendukung Dr. Tifa. Tidak ada mendukung Roy Suryo. Tidak ada. Itu penyakitnya kita. Makanya kalau mau sekolah benar-benar, sekolahlah. Kalau tidak mau ngeritik, jangan jadi pegawai negeri. Jangan jadi kerja di luar universitas. Di universitas diharuskan mengkritik. Kalau enggak bukan akademis. Jadi banyak kita cuma guru. Guru pun mengkritik. Nah itulah penyakit kita. Maka sekolahlah kau benar-benar. Tunjukkanlah kebenaran itu. Kritiklah ketidakbenaran. Berarti kita beriman. Oh takut nanti dipecat. Apa boleh buatlah. Risiko. Opa enggak takut. Jadi begitu Opa mau pulang. Rektor Opa, bukan rektor, dekan Opa. Pesan. Kau teruskan kritik kau. You have continue your social criticize. Itu susah. Kan? Kalau kau diapa-apakan, lari ke Amerika. Kami lindungi. Susah, Prof. Saya bilang kan, di Pontianak tidak ada kedutaan besar Amerika. Lari ke Malaysia. Kedutaan Malaysia. Apa nama itu? Kantor-kantornya itu. Perwakilan Malaysia. Nanti kau diterbangkan ke Jakarta. Di Jakarta terbangkan. Jadi Opa udah dijanjikan begitu. Nah ini ya. Tapi bukan itu saja. Bukan mau ke Amerika, apa enggak mau mati di Amerika. Apa mau mati di sini. Cuma kita itu tidak memahami Al-Quran. Serendah-rendahnya iman. Orang tidak mengkritik itu. Paham enggak? Paham. Nah, itu dia. Bukan Pak mengajar kau supaya mengkritik. Enggak. Memang Tidak. itulah risiko kuliah. Risiko sebagai akademisi. Ya, akademis, tidak jangan kuliah. Saya pun tidak ngeritik, saya berdosa. Rendah iman saya. Tapi Amerika tidak tahu saya. Nah itu. Ada tulisan saya. Begitu habis dicerca oleh orang-orang Indonesia. Sombong. Aksi-aksian ngeritik Amerika, diberi makan Amerika. Padahal Opa dipeluk, dosa diapakan. Dipuji, diapaskan. Karena mengkritik pemerintah dia. Hanya, ya.
Udah terjawab belum? Sudah, Opa. Ah. Itu pertanyaan terakhir, Opa. Ya cepatnya. Iya. Udah. Sudah 3, Opa. 3 Ya. saja. Nanti kalau kurang jelas tanya lagi. Iya, tentu, Opa. Tentu. Terima kasih. Nah, Gantian, boleh gantian. Ya. Kami sudah punya peran. Iya. Hmm. Peran saya sebagai pewawancara. Oh gitu. Maka terima kasih atas penjelasan Udah Opa. habis? Iya, sudah habis. Oh Sudah cepatnya. habis. Oke. Apalagi yang mau Pertanyaan terakhir ditambah? tadi. Hah? Pertanyaan terakhir enggak? Udah. Apalagi yang belum jelas? Sebenarnya Tanya aja mumpung Opa sempat. Nah. boleh. Boleh Sebenarnya yang dua ini boleh nanya. iya, coba. Ya, mau ada nambah apa segala macam, nggak berani. Jadi beliau Opa begitu datang ke Amerika, nggak dikira orang seperti dosen yang lain. Orang Indonesia kan banyak. Opa melihat dalam nota berita itu, Opa langsung menulis, masukkan koran, dimaki-maki semua orang Indonesia. Bayangkan orang Indonesia sombong macam iya dibilang, nggak tahu dikasih pangkat orang Amerika yang berani mengkritik CIA, kritik Amerika. Nah, nanti kalau dibom CIA. Jadi kata Opa, enggak, saya enggak dikasih makan Amerika. Beasiswa itu uang kita, tapi utang. Tapi uang kita dibayar, bukan minta. Utang. Opa tidak minta sama Amerika. Opa minta uang kita. Nanti kalau coba tahu pergi ke luar negeri, itu beasiswanya itu uang kita. Cuma S3-nya tidak bisa lagi ganti-gantian, S2 aja. Daripada dibalikkan, jadi kata dosen Opa, kata dekan Opa, itu ada lamaran, kelamar menjadi asisten dosen untuk S3. Tapi harus testing, kau belajar baik-baik. Yang kau lawan 11 orang sama saya 12. Sebabnya Korea Selatan, India, Jepang, itu Asia. Tapi di Eropa, di Amerika ada 9, itu kau lawan. Opa belajarlah. Lulus 3 orang. Nah, jadi usaha. Baru uang sendiri Opa itu. Bukan uang Indonesia dipinjam. Uang kerja, asisten, pembantu lah asisten itu. Paham enggak? Bantu. Tapi bukan dosen. Kalau dosen berat Opa menghadapi ya. Tapi menjadi asisten peneliti. Opa suka jalan-jalan. Meneliti. Pergi ke Meksiko, pergi ke Kanada, pergi ke 50 negara bagian, 45 Opa pergi. 5 tidak bisa. Melalui jalan jauh, melalui laut, segala macam. Opa dah keliling Amerika. Nah itulah. Jadi Opa usaha. Ya. Jadi ada yang tambahkan lagi, apa lagi yang tambahkan? Udah paham belum? Udah, Opa. Kata-kata yang Ada tambahkan? pesan ya, mungkin kalau pesan nah saya mungkin lebih ingin menanyakan tentang Ya. akademisi tadi ya, Opa ya. Apa? Tentang akademisi tadi kan, kalau misalnya kita ringkup lagi dari pertanyaan nomor 3, masyarakat itu dan akademisi itu bisa bertindak dengan mengkritik mereka ini. Ya, berarti kan sebagai akademisi kita harus mengkritik karena itu sudah kewajiban. Mungkin karena kita ini sebagai orang yang berpendidik, jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana dengan orang yang tidak terdidik, Opa? Nah, kalau orang tidak terdidik, tidak ngeritik, tidak memberikan saran, wajar. Ya. Misalnya, orang tukang ikan, orang jual-jual itu, orang tidak sekolah tinggi, dia tidak tahu bagaimana ngeritik itu, cuma marah-marah aja. Tapi dia sudah sarjana, 1,
sudah sarjana 2, S2, sudah S3, sudah profesor, masih diam. Iya. Itu serendah-rendahnya iman. Itu wajib dipertanyakan. Wajib. Iya. Kata Anda bahwa kewajiban akademis. Jadi dia bukan akademis, dia cuma guru di fakultas itu. Jadi nanti Anda bertiga bisa bilang kalau kita tidak ngeritik itu bukan akademis. Tapi hanya Guru pun ngeritik. Ya, tidak ada kerja apa-apa. Itu tugas utamanya itu adalah menjelaskan masalah, menjelaskan keadilan. Nah, ketidakadilan dilakukan oleh Israel terhadap Palestina tidak kita diamkan. Ketidakadilan Jokowi terhadap rakyat tidak kita diamkan. Ya, di sana malah orang kritik itu dibayar, malah nulis dibayar mahal. Nah, jadi jangan khawatir, dijaga keselamatannya, dibolehkan karena di PBB dilindungi. Ada piagam PBB yang memberi kesempatan kepada Pizza sedikit. mahasiswa yang memberikan ilmu pengetahuan, mengkritik. Ya. Di sini enggak, dibenci, tidak disukai. Itu tuh dia bukan akademisi, tapi dia bukan guru juga. Dia pegawai biasa aja, TU. dia eksis saja. Itulah dia. Ada saja. Bukan akademis, apalagi intelektual. Benar kan? Pernah. Jadi ada tingkat-tingkat. Ya. Tingkat-tingkat itu guru. Ya. Bangsanya lah. Baru dosen. Baru akademisi. Ya. Baru intelektual. Intelektual tertinggi. Jadi di Untar tidak ada yang intelektual. Level akademisi saja. Karena di atas akademisi dia diwajibkan mengkritik, menciptakan keadilan, membantu rakyat. Bagaimana rakyat jangan disakiti. Nah itu akademisi. Yang paling tinggi lagi intelektual, orang yang bertanggung jawab terhadap keadilan dan kebenaran. Dia tanggung jawab. Oke. Ini anak saya yang tua di pertanian. Ya. Jadi itu tingkat-tingkatnya. Yang paling tinggi intelektual. Jangankan intelektual, akademisi tadi. Masih susah mengkritik. Itu dia. Tidak bisa Ya. mendapatkan Jadi Ya. Anda bisa nanti tunjukkan, ngomong, speak up. Ya, kata Nabi Muhammad, Iqra, ya Muhammad, bacalah. Bagaimana kita menjadi akademisi dan intelektual kalau kita tidak baca? Baca apa? Nah, akhirnya nanti lulus tak tahu apa itu paper, apa itu makalah, apa itu tesis, apa itu disertasi. Nanti akhirnya bayar. Jadilah joki. Ada dengar joki? Pernah. Saya sedih. Yang terbuka itu di Fisipol. Tapi di seluruh fakultas pun ada. Ya, apalagi yang jarak jauh. Apalagi yang minggu, malam kuliahnya. Yang pegawai. Udah, sudah susah dia buat tesis, buat skripsi bayar. Jadi makanya itulah terjadi Jokowi. Apa susahnya nunjukkan ijazah? Saya pernah, karena waktu balik baru kalau seminggu masih pakai sepeda, jadi dosen, ya, naik oplet, dulu ada oplet, ada orang ngomong, pemuda-pemuda ngomong, itu orang baru datang dari Amerika, tapi nyindir saya, nggak nyebut nama saya, padahal saya dari situ, 3 orang dia, oplet. Itu yang baru balik dari Amerika itu, dibilang,
dia tidak kenal saya, tak tahu siapa saya nih itu. Jadi menjadi spion CIA Amerika, dianggap menjadi spion karena saya dibayar Amerika. Tidak, dia enggak saya, tapi saya kenal wajahnya nih ya, kenal betul-betul. Temu di universitas. Nah, saya bilang sama dia, saya panggil, kau masih ingat nggak apa yang kau omongkan? Aku Pak ini terkejut dia. Aku nggak marah, kau berhak ngomong, mereka tak berhak ngomong. Tapi kau baca dulu, kau pergi dulu ke fakultas tuh, apa yang aku kuliahkan. Apakah aku mendukung Amerika? Sampai sekarang aku tidak mendukung pemerintah Amerika. Sampai sekarang. Tapi aku bisa sekolah di Amerika. Akhirnya, tobat. Dekat dengan saya. Jangan nuduh orang sembarangan. Saya bilang gitu. Nah, kalau kau masih menuduh sembarangan, kau itulah mata-mata Amerika. Nah, itu penyakit kita. Ya. Jadi, itu tugas kewajiban dari dosen, akademisi, dan menjadi peneliti, jadi intelektual. Ya. Jadi, sampai sekarang kita lihat, ada enggak berapa persen orang yang mau meneliti, menciptakan, memberikan keadilan, mengungkapkan keadilan, kebenaran, kemanusiaan. Berapa orang yang berani nulis? Nah, tadi jawabnya takut ya? Iya, takut. Ya karena memang dosennya begitu, dosennya begitu sifatnya, karakter penakut. Jadi pada mahasiswa itu takut kan. Kalau saya enggak, kalau saya penulis kritik, tidak apa-apa. Jangankan kritik pemerintah Amerika, kritik saya pun boleh, asal kau benar. Tapi kalau mengatakan saya jadi mata-mata, jangan dulu. Kau baca tulisan aku tuh, ada kritik enggak? Selalu kritik. Nah, itu jadi itulah tadi kita harus belajar sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, untuk keadilan, kemanusiaan. Atau kemanusiaan kan jangan berbuat tidak adil terhadap manusia. Kucingnya kita sayang. Kucingnya. Coba kalau marahkan kucing, nendang kucing, saya marah. Apalagi manusia diperlakukan seperti itu. Ya. Ya. Ada lagi tambah Sepertinya sudah. belajar ngomong. Sudah apa? Iya. Ya, minum dulu. Minum dulu. Ngomong-ngomong. Ya. Sebenarnya sudah saya akhiri wawancaranya Pak. Udah berakhir. Udah. Terus kalau nanti kalau ada lagi yang mau tanyakan, kami balik. Yang ini silakan minum dulu. Mati. Udah minum. Tadi minum.